Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, pada kali ini saya akan membahas tentang kitab Ar-Ruh karangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal ta'riful amwat ziyaratal ahya. Apakah orang-orang yang sudah meninggal mengetahui ziarahnya orang-orang yang hidup? Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Wahia, yaitu hal ta'riful amwat, apakah orang-orang yang sudah meninggal mengetahui ziyaratal ahya'i, ziarah orang-orang yang hidup, wasalamahum amla, apakah orang yang mati mengetahui juga ucapan salam mereka atau tidak. Ucapan salam orang yang berziarah tahu atau tidak. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, sabata telah tetap anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi qala, bersabda. Apa isi sabda Nabi? Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yamuru, yang lewat, ala qabri akhihi, atas kubur saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya, dia mengetahuinya di dunia, fayusallimu alaihi, dan orang yang lewat mengucapkan salam kepadanya, illa, kecuali, raddallahu, Allah kembalikan, alaihi, atasnya, ruhahu, ruhnya, hatta yaruddas salam, sehingga dia bisa menjawab salam. Dari hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ya, ternyata antara orang yang sudah meninggal dunia, ya, antara orang muslim yang sudah meninggal dunia dengan orang muslim yang masih hidup, itu masih ada koneksi, masih ada hubungan silaturahim, masih bisa saling mengucapkan salam dan mengetahui orang yang di dalam kubur, ziarah atau kunjungan orang yang masih hidup, yang ada di dunia. Jadi kalau kita ziarah kubur, kemudian kita mengucapkan salam, selama yang di dalam kubur dalam keadaan beriman, ketika meninggal dunia dalam keadaan muslim, dan kita juga dalam keadaan iman dan muslim, kemudian kita mengucapkan salam, dia tahu kedatangan kita dan dia bisa menjawab salam kita. Fahada nasun, menurut Ibnu Qayyim, fahada nasun, nas ini, nas hadis ini, fi annahu ya'rifuhu bi ainihi, bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia, ya'rifuhu, mengetahuinya, bi ainihi, dengan matanya, yaitu mata ruhani, ya. Wa yaruddu, dan dia menjawab, alaihi salam, salam orang yang ziarah ke dalam kuburan, ziarah ke kubur. Jadi mengetahui orang yang di dalam kubur, ziarah saudaranya ketika dia berziarah.
karena ruhnya itu dikembalikan oleh Allah. Ya, ruhnya itu ada di Rabbul A'la dengan izin Allah. Ketika ada orang ziarah, raddallahu ruhahu, Allah kembalikan ruhahu, fa'ajabas salam, maka dia bisa menjawab salam dari orang yang ziarah. Wa fi sahihaini, dalam hadis sahihaini muttafaq alaih riwayat Bukhari Muslim, anhu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam min ujuhin mutaaddidah, dalam bentuk yang lain yang bermacam-macam, ya, dalam riwayat sahih Bukhari dan Muslim, dalam beberapa riwayat yang lain, annahu, bahwasanya amarra bi qatli Badrin, Nabi pernah lewat di kuburan kafir Quraisy yang terbunuh dalam perang Badar. Fa'alqau fi qalibin, mereka itu dulu dikubur, ya, dimasukkan dalam sebuah kuburan sumur parit, ya, di satu tempat. Nabi lewat situ, tumajah, kemudian Nabi datang, hatta, sehingga waqafa, Nabi berhenti, alaihim, di kuburan itu, wanadahum, Nabi memanggil-manggil mereka, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Nabi kenal dengan mereka. Ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, wa ya Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan. Apa pertanyaan Nabi? Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo. Hal wajadtum, apakah kamu mendapati ma, sesuatu, wa'adakum rabbukum, apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian, haqqo, dengan benar. Nah, ini Nabi mengajak bicara orang yang di dalam kubur, ya, orang kafir Quraisy yang sudah meninggal. Ditanya oleh Nabi, apakah kamu menjumpai apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu dengan benar? Ya, di dalam kubur itu kan ada pertanyaan munkar dan nakir, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Apakah kamu mendapatkan itu? Nah, dia diam saja, nggak bisa jawab. Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqo. Sesungguhnya aku, kata Nabi, mendapati apa yang telah dijanjikan Tuhanku, haqqo, dengan benar. Faqala lahu Umar, Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin jayyafu. Kenapa kamu berbicara, kata Umar, dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai, yang sudah meninggal dunia? Faqala, Nabi bersabda, walladzi ba'atsani bil haq, demi Allah yang telah mengutus aku dengan benar, ma antum bi asma'i lamma aqulu minhum. Memang kalian tidak mendengar apa yang aku katakan kepada mereka. Jadi yang dikubur itu orang kafir Quraisy itu mendengar, ya, ucapan Nabi. Tetapi Umar memang tidak paham karena belum dikasih kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum, tetapi orang yang di dalam kubur, ya, orang yang mati tidak bawa iman, kafir Quraisy yang mati tidak bawa iman, la yastati'una jawaban, mereka tidak mampu menjawab. Nah, hadis yang pertama dengan hadis yang kedua berbeda. Hadis yang pertama, orang muslim, ya, yang lewat di kuburan saudaranya yang muslim juga, yang beriman, sama-sama beriman. Kemudian yang di dalam kubur, orang muslim yang di dalam kubur itu mengetahui ziarahnya yang muslim, dan ketika dijawab salam, dia bisa menjawab salam. Di hadis yang kedua ini berbeda. Orang yang musyrik Quraisy, yang matinya tidak bawa iman, di Nabi mengajak bicara, dia bisa mendengar, tetapi dia tidak bisa menjawab. Itu perbedaannya. Ini hadis riwayatnya hadis Sahih Muslim, ya, itu hadis yang sahih, pasti benarnya,
ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wasabata dan telah tetap anhu sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annal mayita sesungguhnya mayit yasma'u mendengar qur'a nu'alil masyiin gesekan sendal orang yang berjalan lahu kepadanya, ya, sendal orang yang mau ziarah yang berkunjung kepadanya, idan sorofu anhu sampai apabila mereka meninggalkannya. Nah, begini kalau kita ziarah kubur atau kita lewat kubur, namanya sendal itu ada gesekan. Gesekan sendal itu penghuni kubur mendengar, ya, sampai apabila kita berpulang meninggalkannya atau kita habis nguburin jenazah saudara kita, ya, setelah kita kuburkan, kita meninggalkan, suara sendal kita meninggalkan kuburnya setelah kita menguburkannya, dia si mayit mendengar suara sendal kita. Wa qad syara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah mensyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummatihi kepada umatnya. Idza salamu apabila mereka mengucapkan salam ala ahlil kubur kepada para penghuni kubur, ayu sallimu alaihim salaman yukhatibunahu, agar mereka mengucapkan salam kepada mereka, salam kepada orang yang bisa diajak bicara, ya. Berarti orang yang meninggal dunia ini masih bisa komunikasi, masih bisa interaksi. Ini menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqulu, maka mengucapkan kepada orang yang berziarah, mengucapkan assalamualaikum daro qaumum mukminin. Ini ucapan salam ketika kita ziarah kubur. Assalamualaikum daro qaumum mukminin. Assalamualaikum daro qaumin mukminin, ya. Assalamualaikum daro qaumin mukminin. Atau juga banyak kita diajarkan itu assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat antum sabikun wa nahnu insyaallah bikum lahikun, ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum wahai ahli kubur, antum sabikun, engkau ini dahuluan perginya, wa ana insyaallah bikum lahikun, dan saya insyaallah akan menyusul kamu. Wahada hitobun, hitob ini, ya, hitob assalamualaikum daro qaumim mukminin liman yasma'u wa yaqilu, diperuntukkan bagi orang yang mendengar dan berakal. Nggak mungkin kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengucapkan salam kalau yang di dalam kubur nggak mendengar. Nah, pasti mendengar. Wa yaqilu, nggak mungkin kalau dia tidak paham, tidak berakal, pasti paham. Karena kalau tidak paham dan tidak mendengar, percuma Nabi memerintahkan seperti itu. Ketika memerintahkan seperti itu, maka pemahamannya hitob ini, ya, doa ini, ucapan ini diperuntukkan bagi orang yang mendengar dan berakal. Karena memang orang yang di dalam kubur ini mendengar dan paham. Kenapa mendengar dan paham? Radallahu ruhahu, Allah kembalikan ruhnya yang di profil a'la, radallahu ruhahu ba'aja bassalam, dia bisa menjawab salam. Ruhnya di profil a'la, badannya di bumi, tetapi Allah kembalikan dengan kehendak Allah ruhnya sehingga bisa menjawab salam dan bisa memahami dan mendengar, yaqilu, berakal. Walau la dalika, seandainya tidak begitu, lakana hadal hitob, sungguh hitob ini, ya, perintah ini, ucapan salam ini, bimanzil atau hitobil ma'dum wal jamad, ucapan di orang yang tidak ada, sia-sia, orang yang jumud, orang yang tidak bergerak, orang yang tidak ada manfaatnya. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Dikuatkan dengan hadis yang di atas,
orang yang meninggal itu ternyata tahu kunjungan saudaranya ketika dia ziarah kubur, dia bisa menjawab salam saudaranya yang berziarah ke kuburannya. Syaratnya tadi sama-sama iman. Wasalafu dan ulama salaf mujmi'una telah ijma, konsensus ya, sepakat ala hada, tentang keterangan ini ya, tentang hadis ini, tentang keterangan ini, tentang bayan ini telah menjadi ijma ulama. Wa qad tawataratil athar anhum, dan sungguh ya telah mutawatir al atharu, asar-asar, hadis-hadis, riwayat-riwayat anhum, dari mereka. Hadisnya itu hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini thiqah ya, sangat kuat, dan dia menjadi sumber ya setelah Al-Quran, tidak boleh diingkari karena hadisnya mutawatir. Mutawatir itu estafet dari Nabi, dari riwayatnya tidak terputus, dan kebenarannya itu adalah bersifat mutlak karena hadis mutawatir. Wa qad tawataratil athar anhum bi annal mayyita, bahwasanya mayit ya'rifu mengetahui ziaratal hayyi, ziarah orang yang hidup, lahu kepadanya. Nah, ini lagi wa yastabshiru bihi, dan si mayit senang bihi dengan ziarahnya orang hidup. Jadi bukan saja dia tahu dikunjungi oleh saudaranya, ya dikunjungi, kalau orang tua dikunjungi oleh anaknya, ya itu dia tahu dan senang. Nah, ini ya, ini pentingnya ziarah kubur ya. Memang dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kata Nabi, saya pernah melarang kalian ziarah kubur waktu awal-awal Islam datang. Kenapa? Karena imannya belum kuat. Banyak yang musyrik ya, minta dengan kuburan. Setelah iman orang Islam kuat ya, kemudian Nabi memerintahkan pazuruha, silakan ziarah kubur ya. Lanjutkan, qala Abu Bakrin Abdullah bin Muhammad an Abid bin Abid Dunya fi Kitabil Kubur. Berkata Abu Bakar bin Muhammad bin Abid Dunya fi Kitabil Kuburi, di dalam kitab kubur, nama kitabnya kitab kubur. Babu ma'rifati, fi Kitabil Kuburi babi ma'rifatil mauta, di bab mengetahui orang mati, bi ziyaratil ahya, dengan ziarahnya orang hidup. Hadasana Muhammad bin Aun, hadasana Yahya bin Yaman, an Abdullah bin Sam'an, an Zaid bin Aslam, an Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, Sayyidatina Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin, tidaklah dari seorang yazuru yang berziarah, qabra akhihi, kuburan saudaranya, wa yajlisu, dan dia duduk, indahu, di sisinya, duduk dekat kuburan ya, illa, kecuali ista'nasa bihi, nah, dia merasa mesra ya, merasa senang ya, saudaranya datang. Waradda alaihi hatta yakum, dan dia bisa menjawab salam sehingga dia berdiri. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha ya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, menguatkan hadis-hadis yang di atas. Hadasana Muhammad bin Qudama al-Jauhari, hadasana Ma'an bin Isa al-Qarazi, habarona Hisham bin Sa'ad, hadasana Zaid bin Aslam, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu an,
dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, idza marra ar-rajulu, apabila seorang berjalan bi qabri akhihi, di kuburan saudaranya, ya'rifuhu, dia mengetahuinya, yang di dalam kubur mengetahuinya. Fasallama alaihi, yang ziarah mengucapkan salam kepadanya. Radda alaihi salam wa arafahu, dia bisa menjawab salam dan mengetahuinya. Ya, ini hadis menguatkan kembali, ya, riwayatnya menguatkan kembali dari hadis-hadis yang di atas, bahwa ya, seseorang yang berziarah kubur ya kepada saudaranya, dia mengetahui dan bisa menjawab salamnya. Wa idza marra bi qabrin, oh ini tadi begini, idza marra rajulu, apabila seorang lewat bi qabri ahihi, dengan kubur saudaranya, ya'rifuhu, yang dia kenalnya. Jadi saya ziarah misalnya kepada orang yang saya kenal, dia kenal, di dunia saling kenal. Ya, saudara kandung atau orang tua itu kan pasti kenal, atau tetangga itu kan pasti kenal, atau teman kerja itu kan pasti kenal, ya. Pasal lama alaihi, dia mengucapkan salam kepadanya, roda alaihi salam, dia menjawab salamnya, wa aropahu, dan dia kenal karena di dunia kenal, gitu ya. Kalau kita ziarah teman kita sama-sama kenal, dia bisa jawab salam dan dia ngenalin kita, oh si teman saya datang, si Anu teman saya datang. Wa idza marra, dan apabila seseorang lewat di kubrin, di kuburan, la ya'rifuhu, yang dia tidak mengenalnya, dia nggak kenal di dunia orang yang datang kepadanya atau lewat di kuburan tapi dia nggak kenal. Pasal lama alaihi, orang yang lewat mengucapkan salam kepadanya, rodda alaihi salam, dia menjawab salamnya tapi dia tidak kenal. Jadi kalau kita ziarah ke saudara kita yang kita kenal, atau teman kita yang kita kenal, atau tetangga kita yang kita kenal, dia ngucap salam kita, dia tahu kita datang, dia tahu dia kenal kita, ya, dia kenal kita. Karena kenapa? Karena di dunia sudah sama-sama kenal. Hadatsana Muhammad bin Husain, hadatsani Yahya bin Bustam al-Asghar, hadatsani Masma, hadatsani rajulun min ali Asim al-Hajdari qala, dari keluarga Asim Hajdari berkata, Ra'aitu Asiman, aku melihat Asim al-Hajari fi manami, aku melihat Asim al-Hajari dalam tidurku, berarti dia mimpi, ya. Saudaranya Asim al-Jahdari mimpiin Asim ba'da mautihi, setelah Asim meninggal dunia, bisa natain 2 tahun. Asim meninggal 2 tahun, saudaranya mimpiin Asim. Fakultu, maka aku berkata, kata saudaranya Asim, alaisa qad mutta, bukankah kamu sudah meninggal, ayah Asim? Qala, Asim menjawab, bala, iya memang saya sudah meninggal. Qultu, al-Jahdari, saudaranya Asim berkata, Paina anta, kamu sekarang di mana? Qala, Asim yang sudah meninggal menjawab, anak saya, wallahi demi Allah, fi raudatim min riyadil jannah, ada di satu taman dari taman-taman surga. Jadi memang kuburan itu bisa menjadi taman surga. Allahumma ij'al qabrahu raudhatam min riyadil jannah. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburan orang yang meninggal itu taman surga. Jangan kau jadikan kuburan orang yang meninggal itu lubang dari lubang api neraka. Jadi 2 kemungkinan, di kubur itu jadi raudhah taman surga, bisa jadi hufrah minan nar, lubang api neraka. Asim ini menjawab, wallahi demi Allah, ya, anak wallahi, saya demi Allah, fi raudhah min riyadil jannah, ada di taman surga. Anak saya, wana parun, dan sekelompok min ashabi, dari teman-teman saya, ya, teman-teman Asim yang sudah meninggal, tajtami'u, berkumpul, kulla laylati Jum'atin, setiap malam Jumat,
wa suhbataha dan paginya Jumat, subuh Jumat, ila Bakr bin Abdul al-Muzani ke Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani. Nah, ini menandakan orang yang meninggal ini ruhnya dikumpulkan. Ruh orang baik kumpul ke ruh orang baik. Ruh orang jahat kumpul ruhnya orang jahat, punya komunitas sendiri. Kenapa? Ya karena memang orang baik ya temannya orang baik. Orang jahat temannya orang jahat, dipisah. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Fajr 27:30 yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu, ya kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, Allah redho dan saling meridhoi, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok-kelompok hambaku, hamba-hambaku yang soleh. Ruh orang soleh dikumpulkan oleh ruh orang-orang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Nama mukhalafahnya, ruh orang jahat dikumpulkan dengan ruh orang jahat. Jadi ini hadis sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Keterangan ini, ya, hadis-hadis dan keterangan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Kita lanjutkan, ya. Fatalaqo ahbarakum, dan saling memberitahu, berkumpul, menceritakan kabar-kabar mereka. Ya, kalau bahasa kitanya diskusi, musyawarah, ngobrol, ya, berbicara, bercerita. Kenapa? Karena kita makhluk sosial, di sana pun makhluk sosial. Qala berkata, qultu, kemudian aku bertanya, saudaranya yang masih hidup kepada Asim yang sudah meninggal, adsadukum aw arwahukum, yang kumpul itu badan kamu atau ruh kamu? Yang kumpul itu yang kokoh-kokoh, yang komunikasi, yang kumpul-kumpul itu badan-badan kamu atau ruh-ruh kamu? Qala Asim menjawab, hai ata, nggak mungkin badan. Baliyatil ajsam, badan saya sudah hancur. Badan sudah hancur, nggak mungkin. Wa innama tatalaqal arwaha, yang kumpul itu adalah ruh. Ya, yang saling wa innama tatalaqal arwah, yang kumpul adalah ruh. Jadi ruh ini nggak hancur. Dia masih bisa berhubungan dan berkomunikasi. Qala berkawa, qultu, aku bertanya lagi, hal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum, apakah kalian tahu ziarah kami kepada kamu? Ziarah kami ke kuburan kamu tahu atau enggak? Qala Asim menjawab, na'am, na'lamu, kami mengetahui biha dengan ziarah asyiyatal jum'ah kulliha, sore Jumat semuanya, wayaumas sabti, dan hari Sabtu, ila tulu isyamsik, sampai terbitnya matahari. Qala berkata Al-Jahdari, qala Asim berkata, qultu, Asim berkata tadi, ya, berkata sore Jumat sampai Sabtu terbitnya matahari. Qultu, aku berkata lagi, bertanya lagi, kata Jahdari, pakai Pak dalika duna al yam kuliha, kenapa enggak semua hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, Minggu, kenapa cuma diutamakan Jumat dan pagi Sabtu, ya? Qala Asim menjawab, lifadli yaumil jum'ah wa asyomatihi, karena keagungan hari Jumat dan kebesaran hari Jumat, keutamaan hari Jumat. Nah, ini yang membedakan hari Jumat dengan hari-hari yang lain. Demikian apa yang dapat sampaikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hadis, ya, dan ayat Al-Quran yang saya kutip tadi, ya, yang dikumpulkan atau disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang sumbernya dari riwayat mutawatir, bahwa orang yang telah meninggal dunia,
ya, muslim sama muslim, iman sama Islam, mengetahui dan bisa menjawab salam. Kalau tidak bawa iman, ya, yang meninggal diziarahi, dia tahu, ya, tetapi tidak bisa menjawab, ya. Dan kalau kenal sama kenal, yang meninggal sudah meninggal kenal orang yang diziarahi, dia bisa menjawab dalam dan bisa mengenalinya, ya. Dan yang utama ziarah itu adalah pada hari Jumat, ya, malam Jumat, ya, sampai Sabtu, ya. Kenapa? Karena keutamaan hari Jumat, ya, ketika hari Jumat ini Sayyidul Ayam, hari yang paling mulia. Mudah-mudahan dengan kitab ini kita bisa memahami dan bisa mengamalkan, ya, mengirimkan doa-doa untuk keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya, baik di rumah maupun kita ziarahi, ya, yang afdol diziarahi hari Jumat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.